hari ini di DM ada sebuah video lama dari Guru Gembul ceramah di salah satu platform. Videonya dipotong, ditempelkan dengan kejadian di mana Ustadz Khalid dipanggil KPK. Tapi videonya seperti ini, Pak Guru. Demi Allah, ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Oh, itu tuh dikaitkan dengan Ya, ini kan Ustadz video Basalamah yang kasusnya sekarang diperiksa KPK. Ini kan diperiksa KPK. ceramahnya mungkin sejam. Ya seperti biasalah setiap orang yang videonya viral tuh pasti sepotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Nah, jadi hal yang pertama yang ingin diklarifikasi di sini, yang pertama itu video lama. Video itu mungkin diambil tahun 2023 atau 2024, dugaan saya mah gitu ya. Pokoknya itu udah lama. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada kaitannya dengan kasus Ustadz Basalamah yang sekarang dipanggil oleh KPK, oleh kejadiannya di zaman dulu. Tapi apakah kejadian itu meramalkan sesuatu yang di masa depan? Ya, itu urusan yang lain. Kita nunggu yang ingkrahnya. Oke, klarifikasi dari Guru Gembul menyatakan bahwasanya itu video lama 2023 atau 2024. Tapi apakah video lama itu meramalkan kejadian sebelumnya, itu kurang tahu. Di sini mempertegas lagi teman-teman ya. Walaupun kalimatnya tanda tanya, apakah video lama ini meramalkan masa depan yang akan terjadi selanjutnya? Ini mengarah lagi. Tapi kan Guru Gembul kan sudah bilang ini tidak ada kaitannya dengan kejadian itu. Makanya terus kemudian diarahkan lagi, dengan. Tapi apakah video saya yang lama itu meramalkan masa depan yang akan terjadi? Ya itu nggak tahu kan, itu diarahkan lagi tuh. Kita cek lagi lah. Pernah berani menyebutkan nama tokoh yang ingkrahnya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, saya tuh tidak pernah berani menyebutkan nama tokoh yang belum ingkrah di pengadilan. Jadi saya tuh kalau misalkan sudah ada kejadian, ya saya berani menyebut bahwa namanya adalah misalkan ya Pak Jokowi. Nah, saya sampai kapanpun sebelum dia terbukti benar-benar begitu. Itu masalah kedua yang kemudian ingin saya klarifikasi. Kemudian yang ketiga, yang kedua, Guru Gembul katanya tidak pernah menyebut nama kecuali sudah jelas terduga statusnya di pengadilan ya. Atau Guru Gembul hanya menyebutkan apa yang diberitakan media. Oke. Tapi di situ Guru Gembul, statement Anda itu mengatakan demi Allah tuh. Demi Allah ada Ustadz Sunnah. Nah, itu ya. Walaupun Anda tidak menyebut nama, tapi di situ Anda meyakinkan bahwasanya Anda sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat, Anda bisa membuktikan hal itu, dan Anda punya saksi-saksi di situ. Makanya Anda bisa meyakinkan pada audiens, pada orang lain bahwasanya ini benar-benar terjadi demi Allah itu ya. Berarti itu ya. peristiwa itu, kejadian itu sudah terjadi. Sudah pakai lafaz Allah. Seperti itu. kemudian yang ketiga, saya juga lihat itu bahkan ada video YouTube-nya, jadi udah pindah ke YouTube bahwa Guru Gembul memfitnah Ustadz Basalamah. Betul, di YouTube udah ada reactionnya, di TikTok apalagi banyak sekali Pak Guru video itu terus di reaction. Iya, udah jadi bola liar. Jadi sebenarnya saya nggak menuding nama orang. Jadi video itu atau dalam tanda kutip ceramah itu konteksnya adalah saya ingin memisahkan antara aib dengan dosa sosial. Karena orang-orang Islam tuh banyak yang melakukan dosa sosial, tapi ketika misalkan mau dibocorkan, jangan itu mah aib. Ada korupsi, jangan itu mah aib. Nah, yang ingin saya tekankan, dosa sosial dengan dosa pribadi itu adalah dua hal yang berbeda. Ini klarifikasi dari Guru Gembul bahwasanya video panjangnya tuh pembahasannya hanya tentang
menekankan kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang ada di masyarakat kita. Maksudnya ketika suatu kelompok ini ada aib di situ, ada keburukan, harusnya kita itu fair tuh, harus tidak usah ditutup-tutupi dari kelompok manapun gitu ya, dari kelompok manapun. Nah, itu benar adanya. Tapi ketika kita mencontohkan kepada sebuah figur yang mana karakter yang dijelaskan dalam contoh itu mengarah pada suatu tokoh atau suatu figur atau seseorang, maka audien pasti otomatis akan menggiring. Berita contoh ini akan lebih menarik bagi audien untuk membahas contohnya ini daripada apa yang Anda tekankan tuh. Karena figur ini tidak pernah disangka oleh orang-orang. Nah, ya kan? Makanya lebih menarik ini untuk dibahas daripada materi yang sebenarnya Anda sampaikan. Begitu Guru Gembul. Contoh ini ya. Anda kan tidak pernah ada tuh kasus-kasus kayak gini atau masalah-masalah andaikan Anda poligami, andaikan loh ya. Ini sebuah contoh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang bahayanya poligami ya, atau plus minusnya poligami. Kemudian saya akan bawakan contoh. Ini padahal saya menekankan poligami itu tidak segampang itu. Poligami itu butuh pertimbangan, kan loh ya. Lalu saya akan membawakan contoh-contoh. Contoh, ada seseorang YouTuber, dia public speakingnya enak, kemudian orangnya ceplas-ceplos, ya, tapi dia itu disukai oleh wanita-wanita. Nah, dan YouTuber ini diundang sudah biasa keluar masuk podcast ya, dan YouTuber ini selalu membahas isu-isu yang kontroversial sehingga perhatian masyarakat terhadap dia itu mendapatkan nilai lebih tuh. Nah, kayak gitu. Maka orang akan lebih tertarik membahas contoh yang saya sampaikan itu Guru Gembul daripada isi materinya kan begitu. Siapa ya kayaknya Guru Gembul nih kan loh Guru Gembul. Jadi ya tidak salah juga jika audiens memotong video yang saya contohkan itu kan gitu. Soalnya orang itu lebih tertarik untuk membahas ini siapa nih teman-teman kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman, klarifikasi dari Guru Gembul sebenarnya. Ya, itu video panjang dan ini membantah Wahabi yang sebenarnya banyak Wahabi paling sunnah, paling suci, paling taat. Bukan itu maksudnya. Enggak. Ini membantah tentang membantah Wahabi. Soalnya di akun-akun Wahabi ini menuduh Guru Gembul ini memfitnah Pak Khalid Basalamah ya, karena video Guru Gembul yang ini dengan kejadian Pak Khalid yang sekarang ini berdekatan tuh. Jadinya kayak video ini memang dibuat setelah kasus Pak Khalid Basalamah rame tuh kayak gitu. Padahal video ini dibuat jauh sebelumnya kan gitu. Tapi berhubung netizen ini pinter, kemudian memorinya kuat, nah kayaknya ada nih Guru Gembulnya nyambung nih kalau disambung-sambungin kayak gitu teman-teman. Jadinya makin rame dan Wahabi makin kepanasan, pembelaannya mati-matian dan menuduh Guru Gembul ini sebagai tukang fitnah. Seperti itu teman-teman ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan Ustadz Basalamahnya? Apakah saya di situ mengarah pada beliau? Apakah beliau emang istrinya 4? Karena kan statementnya adalah uangnya dikasih ke istri keempatnya. Iya, itu silahkan nanti tunggu saja hasil pengadilannya. Saya mah gak pernah sebut eksplisit karena yang saya sebut itu adalah fenomena masyarakatnya yang suka jual-jualan agama. Jadi yang ditekankan itu. Oke. Jadi di sini Guru Gembul sebenarnya agak merengarah lagi tuh. Tunggu hasil pengadilannya. Nah, sepertinya ini sudah diproses gitu loh pelan-pelan ya. Oke. Benar tidak menyebut ini tapi kita tunggu Wahabi dulu. Wahabi saja sudah paham Wahabi ini. Walaupun Pak Khalid ini nggak pernah nyebut nama, tapi semua Wahabi itu mereka merasa tersinggung bahwasanya ini yang dimaksud adalah Pak Khalid Basalamah tuh. Kenapa Wahabi bisa kayak gitu ya? Bisa tersinggung tuh. Seperti Lampai Channel dan YouTuber-YouTuber yang lain. Mereka bisa menyimpulkan bahwasanya sosok yang dimaksud Guru Gembul ini sebenarnya Pak Khalid Basalamah gitu loh, Bos ya. Iya, menyimpulkan. Mereka menyimpulkan itu. Berarti kan mereka sudah
oleh Muslim, makanya mereka sudah kayaknya Langsung ke Maret. tahu gitu loh, tahu, langsung menyerang Guru Gembul. Padahal Guru Gembul gak nyebut nama, tapi mereka langsung marah gitu loh. Nah, seakan-akan ini bener nih Guru Gembul nih. Kita nggak tahu juga teman-teman. Kata Guru Gembul ya tunggu aja di pengadilan. Nah, kita tunggu saja di pengadilan. Nah, kalimat Guru Gembul yang ini seakan-akan Ustaz Walid bakal ke pengadilan nih. Enggak juga teman-teman. Kita nggak tahu apa yang dimaksud Guru Gembul ini. Iya, Nggak tahu. Intinya kita tunggu saja prosesnya, ini kita nikmati saja teman-teman ya. Kita hanya menonton kata Eri Pras ya. Gak usah ribut-ribut, kita tonton aja. Kita tonton saja. Bagaimana si Rewel dan Iran ini nonton aja biar mereka semua hancur katanya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.